Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Berjumpa kembali di pembahasan kita seputar akidah dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah yang telah ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan di pertemuan pertama kemarin kita telah membahas yaitu Al-Firqatun Najiyah, yaitu jalan golongan orang yang selamat di bagian yang pertama, dan insyaallah ini merupakan bagian yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Mungkin jamaah sekalian sudah lupa sama materi kita yang lalu, ya, atau kalau ada yang punya catatan insyaallah tidak lupa. Ya, jadi materi kita yang lalu yang sudah kita bahas adalah bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mempersatukan umat, mempersatukan umat di atas keyakinan yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru kepada manusia, menyeru kepada para sahabat kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ya, agar supaya mereka bersatu di atas kitab Allah dan tidak tercerai-berai. Sekalipun di saat itu banyak dijumpai makar-makar orang kafir, makar-makar orang Yahudi yang mereka berusaha untuk membuat kaum muslimin berpecah belah. Akan tapi dengan izin Allah yang saat itu wahyu masih turun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka setiap permasalahan terpecahkan. Setiap permasalahan ada solusinya, langsung ditindaklanjuti oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Langsung Allah kirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk makarnya orang Yahudi adalah ketika mereka bertemu, ya, ketika mereka menemui sebagian golongan orang-orang Ansar. Jadi sebagian orang-orang Ansar ditemui oleh orang Yahudi atau para kaum Yahudi. Kemudian orang-orang Ansar ini diingatkan dengan histori mereka. Jadi diadu domba. Orang-orang Ansar ini diadu domba dengan orang Muhajirin. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, bukankah kalian dahulu ini yang ditindas oleh orang-orang Muhajirin? Bukannya kalian sebelum kalian masuk Islam ini dulu kan kalian diperangi. Kalian kan ditindas. Kalian dilecehkan. Kenapa sekarang kalian malah bersatu bersama mereka? Ini bahasanya orang Yahudi seperti itu, mengadu domba. Sehingga apa yang mereka ucapkan kepada sebagian kecil kaum Ansar ini berpengaruh kepada sebagian kaum Ansar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir, kedok, licik yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk membuat makar, memecah belah kaum muslimin. Fakashafallahu hattatahum. Kemudian Allah singkap setiap tabir rencana keburukan yang mereka lancarkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dari surah Al-Furqan ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seandainya kalian mentaati sebagian kecil golongan orang-orang kafir itu, utul kitab, mereka sama-sama dikirimkan kitab akan tapi mereka kufur. Ya, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka berusaha mengeluarkan kalian dari agama Islam agar supaya kalian menjadi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang mereka berusaha membuat makar bagaimana caranya kaum muslimin kufur, keluar dari agama Islam. Karena mereka tahu kalau berhadapan langsung dengan kaum muslimin secara kontak fisik melalui peperangan, mereka pasti kalah. Mereka tahu itu.
bagaimana solidnya kaum muslimin ketika berperang di medan laga. Mereka faham itu. Oleh karenanya mereka tidak menempuh cara tersebut. Mereka menempuh cara-cara licik agar supaya mereka bisa memecah belah kaum muslimin. Agar supaya kaum muslimin kembali kepada jalan kekufuran. Agar kaum muslimin menyetujui, minimal menyetujui keyakinan dan perbuatan-perbuatan orang-orang kufar. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada orang mukmin sampai kalian mau mengikuti milah mereka. Apa milah? Keyakinan. Sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Paling puncaknya adalah kalian keluar dari Islam mengikuti agama mereka. Paling ringannya adalah ketika kalian menyepakati apa yang mereka lakukan berupa kekufuran. Bahkan tidak tanggung-tanggung ketika seseorang mengatakan di antara bentuk toleransi adalah menyetujui setiap perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Betul nggak? Iya. Bulan depan, betul nggak? Iya, polemik. Afannya ceplas-ceplos saja, tidak apa-apa. Orang yang tidak mau mengucapkan perayaan mereka selamat Natal dibilang apa? Radikal, intoleran. Ini orang yang berusaha lebih hebat daripada Nabi. Orang begini ini berusaha lebih hebat daripada Rasulullah. Berusaha pengen eksis melebihi Abu Bakar dan Umar. Jadi pendapatnya nyeleneh-nyeleneh. Pendapatnya itu nyeleneh. Ya. Jadi orang muslim yang tidak mau mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya mereka itu disebut anti toleransi atau tidak toleransi. Antum tahu agama Islam ini agama toleransi. Tidak usah ditanya. Membiarkan mereka ibadah di negeri kaum muslimin itu salah satu bentuk toleransi sudah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu sendiri, agamaku sendiri sudah. Ya. Lana amaluna walakum amalukum. Amalan kami ya amalan kami, amalanmu ya sudah amalanmu. Lakukan sendiri. Silakan Anda mau beragama apapun, lakukan ibadah sesuai dengan keyakinan Anda, tanpa perlu Anda harus ikut sholat di masjid. Betul nggak? Iya, sama seperti halnya kita. Lakukan, dirikanlah sholat di masjid tanpa perlu kita mengikuti ibadah mereka di tempat-tempat ibadah mereka. Itu yang disebut dengan toleransi. Bermuamalah kepada mereka dengan cara yang baik, tetap memperbaiki muamalah, berakhlak mulia kepada mereka. Ini toleransi. Jadi jangan bawa toleransi melebihi apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Karena Nabi itu di kota Madinah hidupnya bukan sekedar sama orang Muslim saja. Nabi itu hidup sama orang Nasrani. Nabi itu hidup sama orang Majusi. Nabi itu hidup bersama orang-orang Yahudi. Betul nggak? Iya, tapi apakah Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, ayo kalau kalian melihat perayaan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, rayakan juga begitu? Ucapkan selamat begitu? Sekarang pertanyaannya, apakah di zaman Nabi SAW orang Yahudi punya tempat ibadah? Punya nggak? Punya. Makanya bahasa Arabnya kanisa. Ya kan? Iya. Apakah orang Nasrani punya kanisa juga? Tempat ibadah juga? Ya, sama. Mereka punya tempat ibadah. Hatta orang Majusi punya tempat ibadah enggak? Punya. Tapi apakah Nabi SAW memerintahkan untuk menghancurkan tempat ibadah mereka, Yahudi dan Nasrani? Tidak. Nabi biarkan mereka di Madinah untuk ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Nabi bermuamalah dengan mereka. Betul enggak? Sampai-sampai di akhir hayatnya Nabi SAW punya hutang kepada seorang Yahudi. Dan beliau membayar hutangnya dengan cara menggadaikan pakaian besi, baju perangnya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Nabi toleransi dan bagusnya muamalah beliau dengan orang-orang Yahudi. Jadi janganlah ya kita ini merasa sok lebih toleransi daripada siapa? Nabi SAW. Sehingga tanpa disadari kita menjadi orang-orang kufur, naudzubillah. Ya. Ketika kita mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal, sama halnya kita menyepakati bahwasannya
Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Betul kan? Iya. Sama halnya kita sepakat dengan itu. Dan ini menunjukkan kekufuran dalam keyakinan tersebut. Dengan cara menjadikan Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan atau dituhankan. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sangat celaka orang-orang yang menjadikan Isa itu adalah salah satu di antara Trinitas, salah satu di antara 3 Tuhan yang berhak untuk disembah. Padahal yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Isa dan bukan juga Maryam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga ketika mereka berusaha, orang-orang kafir ini berusaha untuk mengeluarkan kaum muslimin dari keislamannya dan menjadi orang kufur, mereka berusaha menempuh setiap jalan. Mereka itu nggak pernah lelah untuk membuat orang muslim itu kufur. Kalau sekarang sadar apa enggak kita kalau mereka sudah berusaha untuk membuat kita kufur? Mungkin kita baru sadar. Sekarang apa yang kita lakukan ketika kita sudah tahu mereka melakukan hal-hal yang buruk kepada kaum muslimin? Yang menjadi masalah adalah dari kalangan kita sendiri. Terkadang status kita sebagai seorang muslim, akan tetapi sayang, 1000 sayang, kita tidak tahu tentang hakikat agama Islam. Betul nggak? Lebih banyak mana yang tahu agama Islam dengan yang jahil terhadap agama Islam? Banyak yang jahil. Bahkan kita menjumpai seorang muslim dan muslimah, ketika menjumpai saudaranya yang mengerti agama, dikit-dikit ngomongnya agama, dibilang apa? Alah, so alim. Alah, masa ya semuanya harus diagamakan? Nih, ini yang berbicara bukan orang kafir. Perasaan ana sendiri belum pernah menemukan orang kafir ngomong begitu ke kita gitu loh. Justru yang banyak ngomong begitu siapa? Sesama orang muslim. Lalu bagaimana apabila kita dicela seperti itu dan dikatakan bahwasanya kita ini sok Islam, padahal kita seorang muslim, ya, KTP kita muslim, alhamdulillah. Sudah, fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Ya, orang bodoh biarkan saja, orang bodoh itu bebas, Pak. Mau ngapain aja bebas, sudah biarkan saja. Dan ingat, cemoohan mereka, celaan mereka tidak menambahkan pahala dan tidak juga mengurangi dosa, tidak mengurangi kehormatan kita. Sudah biarkan saja. Ini capek diam ya sudah. Pahala insya Allah ditransfer ya ke dalam catatan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana orang-orang kafir menghasut kaum Ansar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya yang menjelaskan kepada mereka akan nikmat Allah berupa iman, berupa Islam, sehingga mereka bersatu di atas Islam yang dahulunya mereka berperang, bercerai-berai, berpecah belah antar sesama kabilah, sama kaum. Islam datang menyatukan mereka di dalam barisan yang satu, yaitu jamaatul muslimin, yaitu jamaahnya kaum muslimin di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi satu golongan yang selamat. Diingatkan oleh Nabi, dulu kalian seperti ini, sekarang kalian menjadi seorang muslim dan kalian menjadi satu golongan di bawah keinginan Allah dan Rasulnya. Apa kalian tidak bangga? Lalu mengapa kalian begitu memperhatikan masa lalu kalian? Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada mereka tentang nikmatnya agama Islam. Nikmatnya agama Islam. Jadi mengetahui agama Islam itu nikmat enggak, Pak? Nikmat enggak jamaah? Nikmat. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bukan sekedar dunia. Jangan mempersempit nikmat dengan urusan dunia. Jangan mempersempit nikmat dengan uang, dengan harta, dengan kedudukan, jangan. Nikmat yang paling besar itu adalah hidayah, Islam, ilmu, amal. Adapun selainnya itu hanya nikmat pendukung saja agar supaya kita tetap berlangsung kehidupan kita di dunia. Sudah. Inti dari setiap kehidupan kita adalah jiwa kita. Maka apabila jiwa kita memiliki nutrisi yang baik berupa ilmu, amal, agama Islam, hidayah, iman, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala,
maka itulah kenikmatan hakiki. Maka hiduplah zahir kita, jiwa kita hidup, zahir kita hidup. Atau banyak orang yang kaya, hartanya Allah luaskan dunianya, akan tetapi jahil terhadap agamanya. Dia tidak mengerti halal haram, ya kan? Bahkan ada orang Islam yang tidak bisa menikmati keislamannya. Banyak enggak? Banyak. Coba seandainya setiap muslim itu mau menikmati, berusaha untuk menikmati agamanya, niscaya lebih banyak yang hadir kajian daripada yang keluyuran. Iya apa enggak? Iya. Orang kalau pengen mendapatkan suatu nikmat pasti ada usaha, betul enggak? Iya. Sampean pengen kaya, apa usaha sampean? Ya kerja cari uang yang banyak. Sampean pengen punya nikmatnya mobil, ya kan? Pengen punya nikmatnya mobil. Nah, apa yang harus sampean lakukan? Cari uang yang banyak, beli mobil. Padahal kalau Anda tahu, nikmat dunia itu semakin bertambah. Apabila semakin bertambah pula bebannya. Iya enggak? Iya, sampean punya mobil, bertambah enggak nikmatnya? Nikmat enggak punya mobil? Punya. Bertambah juga enggak bebannya? Tambah pajaknya. Apa lagi? Bensinnya, perawatannya. Sampean punya rumah, semakin besar rumahnya, semakin luas rumahnya, semakin besar juga bebannya. Iya kan? Iya. Meskipun rumah itu kecil pun pasti ada bebannya juga. Tapi tidak ada beban dari kenikmatan akhirat. Oleh karena orientasi seorang muslim itu seharusnya bukan dunia, tapi akhirat dan agama. Semakin seseorang itu tahu ilmu agama, semakin ada rasa keinginan untuk merindukan akhirat. Semakin ia tahu bahwasan dunia itu melelahkan. Semakin ia tahu bahwasannya Islam itu begitu nikmat untuk ditegakkan. Ya, ketika seorang jauh dari agamanya, dia tidak bisa lagi menikmati keislamannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ia tertipu dengan dunianya. Tidak akan bahagia hidupnya, sengsara hatinya. Ya, dia tidak akan pernah merasakan keluasan jiwa. Bahkan banyak orang yang kaya akan tapi tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan ada orang yang Allah luaskan dunianya akan tapi tidak bisa merasakan apa yang menjadi hasil jerih payahnya. Betul kan? Dari muda dia bekerja supaya kaya. Giliran tua dia sakit-sakitan, dia tidak bisa merasakan kekayaannya kecuali hanya beberapa tahun saja. Nasi ketika dia makan harus ditakar. Betul kan? Makan minum harus diperhitungkan supaya kehidupannya semakin panjang. Ia tidak bisa lagi melangkah di dalam rumahnya menikmati setiap ruangan yang ia buat kecuali hanya beberapa saat saja. Setelah itu ia harus kembali tertidur kembali di pembaringannya sambil menunggu kematiannya. Inilah orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat dunia. Orang yang tidak tahu tentang hakikat akhirat. Sehingga orientasinya dunia, yang terjadi adalah kesengsaraan demi kesengsaraan yang ada. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW berdakwah kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat agar supaya kaum muslimin bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah bihablillah. Hablullahil matin, yaitu Al-Qur'an. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini kunci kehidupan dan kebahagiaan seorang hamba. Semakin ia dekat dengan Al-Quran, maka semakin bahagia kehidupannya. Semakin ia jahil, semakin dia jauh dari Al-Quran, sebanyak apapun dunianya, niscaya ia tidak akan pernah merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Wa man lam yadkhulil jannata dunya lam yadkhulil jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia, maka ia tidak bisa masuk ke dalam surga akhirat.
Jadi di dunia ini ada surga. Ya, siapa yang tidak bisa masuk ke surga dunia, maka ia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga akhirat. Maka apa kata beliau? Sesungguhnya surga di dunia adalah halawatul iman. Apa halawatul iman? Manisnya keimanan. Kalau kita sudah merasakan manisnya keimanan, itu kita telah merasakan surga dunia. Siapa yang merasakan manisnya keimanan, maka ia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka pelajari Al-Qur'an, berpegang teguhlah di atas Al-Qur'an dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa pemahaman Al-Qur'an itu harus kembali kepada Nabi? Kenapa pemahaman Al-Qur'an itu harus kembali kepada para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Kenapa? Karena pertama, Al-Quran diturunkan kepada mereka, dan mereka tahu, para sahabat itu tahu ketika Nabi SAW menerima wahyu. Bahkan ada beberapa kondisi Nabi SAW menerima wahyu. Ada diantaranya seperti sautil jaras, yaitu seperti suara lonceng, dan itu merupakan kondisi Nabi yang paling berat. Atau Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi, ya, di balik hijab, atau melalui perantara malaikat Jibril, atau bisikan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam sanubari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, atau malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Jadi ada beberapa bentuk cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu tahu semua, dan semua itu ada riwayatnya. Semua itu ada riwayatnya. Membuktikan bahwasannya sahabat tahu kapan dan di mana ayat-ayat itu turun. Otomatis orang yang tahu, ia adalah orang yang paling ada kemungkinan paling benar dan paling faham terhadap apa yang Allah turunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti pemahaman Nabi dan sahabat dalam masalah memahami Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa mereka. Afan aja, bukan bahasa kita. Mohon maaf ya, Al-Quran diturunkan bukan dan bahasa kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, ya, ayat 2, sungguh kami turunkan Al-Quran, ya, Arabiyan, dalam keadaan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian berfikir. Kenapa sih Al-Quran turunkan dalam bahasa Arab? Agar supaya kita mau belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Makanya kenapa salah satu di antara makarnya orang kafir adalah menjauhkan umat muslim dari belajar bahasa Arab. Iya apa enggak? Iya. Banyak Pak yang enggak mau belajar bahasa Arab. Males. Mendingan bahasa Inggris, Tan. Buka komputer bahasa Inggris, buka HP banyak bahasa Inggris, buka Google bahasa Inggris. Kalau buka Google pakai bahasa Arab tidak paham. Nah, ini karena kita tidak tahu bahasa Arab. Senikmat-nikmatnya bahasa itu bahasa Arab. Bahasa paling mulia dan tertua di dunia adalah bahasa Arab. Sudah paling luas bahasa Arab dengan 12 juta kosakata. Setelah itu bahasa Perancis, setelah itu bahasa Rusia. Bahasa Inggris mana? Kesekian. Tenggelam dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, kalau bahasa Perancis, bahasa Rusia itu sekitar 600.000 kosakata. 500 sampai 600.000. Sedangkan bahasa Arab berapa? 12 juta. Sampai kalau punya duit 12 juta dapat motor, Pak. 600.000 dapat apa? Pelek tok. Belum ongkos servis, betul nggak? Jauh kan? Iya. Silakan Anda cek sendiri di Google, tanya berapa jumlah kosakata atau bahasa dengan kosakata terbanyak. Kan pada bawa HP semua. Coba cari sekarang kalau nggak percaya. Nomor 1 apa? Bahasa Arab. Nggak percaya sama omongan kita? Nggak apa, buka Google. Google pinter kok. Ya kan? Kadang kita lebih percaya Google. Iya. Oleh karena itu salah satunya kenapa sahabat itu mereka bersatu, cepat bersatu kepada Al-Quran. Kenapa? Karena mereka itu paham. Bahasa Quran itu paham mereka. Ini maksudnya Quran kemana itu paham. Tujuannya apa? Asbabun nuzulnya apa? Itu paham. Sehingga apa yang terjadi? Mereka memahami sesuatu
benar caranya. Ketika mereka menjumpai perselisihan, mereka langsung kembalikan kepada makna dari Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah pahami, sehingga perpecahan itu cepat selesai. Iya kan? Iya. Kalau zaman sekarang Pak, semakin jauh dari zaman Nabi. Banyak orang yang sok-sok memahami Al-Quran dengan cara yang semaunya sendiri. Contoh kemarin yang kasus kemarin kan, kontroversi, tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ya kita katakan sekali lagi, orang jahil itu bebas. Benar nggak? Iya. Jahil itu gratis jamaah. Tapi jangan diborong, malu. Ya, kenapa Anda berkata dengan bahasa seperti itu? Begini, Nabi SAW mencontohkan kepada umatnya untuk sholat sehari 5 kali. Apakah ada dasar dalam Al-Quran? Pasti ada. Semua rukun Islam itu, setiap prosesinya itu pasti ada di dalam Al-Quran. Nggak mungkin enggak. Oke, kalau amalia sunnah, ya. Paham ya? Kalau amalia sunnah memang terkadang prosesinya tidak ada atau tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, tapi hanya dalil sunnah. Contoh seperti apa? Contoh yang amalan sunnah selain rukun Islam, apa contohnya? Apa contohnya jemaah? Puasa sunnah contohnya, Senin Kamis. Ada dalil dalam Al-Quran? Tidak ada dalil dalam Al-Quran puasa Senin Kamis. Ada dari hadis. Paham sampai sini ya? Tapi semua rukun Islam ini pasti ada dasar dari Al-Quran. Makanya Nabi tidak mengarang namanya ibadah berkaitan dengan semua ibadah. Semuanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Otoritas Nabi itu adalah menyampaikan minallahir risalah, dari Allah lah risalah agama ini. Wa 'ala rasuli al-balagh, kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Apa tugas kita? Wa 'alaina at-taslim, kewajiban kita cuman tunduk patuh. Udah, tunduk patuh, kerjain, gak usah banyak tanya, gak usah banyak kerena, gak usah memahami sesuatu sesuai keinginan sendiri, gak usah. Ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, kerjakan, selesai. Itu kewajiban kita. Bukan malah nimbang-nimbang. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Sekarang apa tujuan orang berkata seperti itu? Kan gak ada gunanya juga, iya kan? Ngasih tahu orang. Semua orang lu sepakat kalau sholat itu 5 waktu. Ngapain juga antum berkata seperti itu? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar supaya kaum muslimin sedikit demi sedikit mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Orang kalau sudah gak pernah sholat apalagi terus dengar ucapan kayak gitu, loh kan temen, untung aku gak sholat. Iya kan? Tambah dapat angin segar. Padahal ada ancaman kekufuran bagi siapapun yang meninggalkan sholat secara sengaja. Lah bayangkan kalau ada pendapat seperti itu, lega, gak jadi kufur kita. Kenapa? Karena ada pendapat orang kufur yang seperti itu. Ya, makanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berhati-hati dalam menjadikan tontonan, karena terkadang tontonan menjadi tuntunan. Nggak usah didengerin, tidak usah didengarkan orang-orang tokoh liberal, ya apalagi mereka yang mengatakan orang-orang yang berpegang kepada sunnah itu anti toleransi segala macam. Biarkan. Ucapan-ucapan seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim sejati tidak akan pernah berkata seperti itu. Itu orang Muslim sejati. Adapun orang munafik, ya perkataannya pasti berkata seperti itu. Masa ya Ustaz munafik? Ya akhi, zaman Nabi orang munafik itu banyak. Zaman Nabi, beliau masih hidup, Al-Quran diturunkan, yang mendampingi Nabi Abu Bakar, hidup bersama Umar, Khulafaur Rasyidin yang 4, ya para penghuni surga yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat itu. Tapi apakah mereka punya lawan? Punya. Selain orang kafir juga punya orang munafik. Gak tanggung-tanggung orang munafik juga bangun masjid dekat Masjid Kuba. Tujuan untuk apa? Menandingi Masjid Kuba dan menyusun makar keburukan untuk kaum muslimin. Zaman Nabi lo sedahsyat itu pergerakannya orang munafik.
Zaman Nabi lo itu. Zaman Nabi lo ya. Coba bayangin zaman sekarang. Berapa abad kita jauh dari Nabi? 1440 berapa jemaah? 43. 1443. Kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tambah nggak ada kemungkinan ada orang munafik? Tambah banyak. Makanya orang-orang mengingkari agama Islam sekalipun dengan kalimat-kalimat yang halus atau bisa dikatakan dengan menghias kalimat, retorika yang bagus, yaitu adalah perbuatan orang munafik. Mengingkari bagian-bagian dari rukun Islam secara demi sedikit demi sedikit. Nggak kontan, memang nggak kontan. Mana ada orang yang berani mengatakan dalam Islam nggak ada sholat sama sekali, nggak ada kewajiban sholat. Mana ada yang berani ngomong kayak begitu, ya kan? Iya, nggak ada yang berani. Yang beraninya cuma berani ngomong kayak kemarin itu. Iya, karena kalau langsung berkata seperti itu ketahuan kedoknya. Meskipun ketika dia sudah berkata seperti itu sudah diketahui kedoknya. Ya, oleh karena itu berhati-hati terhadap masalah kemunafikan, terhadap masalah kufuran. Bersatulah di atas agama Allah, di atas Al-Quran dengan pemahaman yang benar, agar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bersatu dalam melaksanakan setiap ibadah seperti salat, puasa, haji, menuntut ilmu. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk bersatu dan melarang mereka dari perbuatan tercerai-berai atau berpecah belah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Maka sungguhnya siapa yang hidup panjang di antara kalian, pasti kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Pasti banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Ini Nabi berkata kepada sahabat yang saat itu masih hidup. Dan zaman sahabat itu adalah zaman terbaik. Terjadi perpecahan enggak? Terjadi. Tapi cepat diredakan. Karena masih hidup para sahabat yang mulia, yang mereka faqih dalam ilmu. Lalu bagaimana dengan zaman setelahnya? Nabi bersabda, tidaklah zaman ini semakin bertambah kecuali akan semakin banyak tersebar keburukan dan perpecahan. Ya sudah. Lalu bagaimana solusinya? Apakah Nabi hanya memberikan kabar tanpa solusi? Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang telah diberikan petunjuk setelahku. Apa solusi pertama? Berpegang teguh dengan sunnah. Tidak ada solusi lain kecuali solusi itu. Kalau ada orang mengajukan solusi dengan kalimat-kalimat yang indah, contohnya begini, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pernah dengar kalimat itu? Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Ini hati-hati, ini keyakinan Khawarij. Antum insyaallah pernah dengar ini keluar dari lisan seorang ustadz kondang. Ya kan? Mengatakan apa? Kita ini saling bahu-membahu terhadap suatu masalah yang kita sepakati. Tapi kita harus saling maklum terhadap perkara yang berbeda. Akhirnya karena menegakkan kaidah batil itu, sebatil-batil kaidah zaman now itu, kaidah itu. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak ada lagi syariat amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya ada kalimat yang lebih halus lagi. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya kan? Iya. Padahal para ulama mengatakan sungguhnya perkara ma'ruf itu yang kau ketahui ma'rufnya, dan perkara mungkar itulah ketahui yang kau ketahui mungkarnya. Yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Jangan katakan yang mungkar agak sedikit ma'ruf, yang ma'ruf agak sedikit mungkar. Gak ada. Dalam syariat itu jelas. Ma'ruf, ma'ruf, mungkar, mungkar. Tegas. Gak ada ceritanya, oh gak apa-apa ambil ilmu dari Nabi, yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Kata siapa? Antum tahu dari mana kalau pakaian ini jahitannya bagus atau enggak bagus kalau antum bukan seorang penjahit?
Betul nggak? Antum tahu dari mana mobil itu bagus atau tidak bagus kalau antum bukan ahli dalam bidang mobil? Antum tahu dari mana nih bangunan bagus atau tidak bagus kalau antum tidak berkecimpung dalam dunia arsitektur, pembangunan dan yang lainnya? Betul nggak? Iya. Masya Allah, maka itulah yang terjadi ketika seorang tidak mau berpegang kepada sunnah, dia mencari solusi sendiri, yang terjadi adalah tercerai-berai. Peganglah sunnah Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang 4. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Kenapa? Karena 4 khalifah ini sudah punya rekomendasi dari Nabi. Apa yang mereka lakukan itu sunnah untuk umat Nabi setelahnya. Kayak Abu Bakar punya sunnah apa? Mengumpulkan Al-Quran dari tulang-tulang, dari batu-batu dikumpulkan jadi satu gudang. Umar mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk kertas-kertas meskipun belum disusun secara urut. Utsman yang menyusun Al-Quran secara urut sampai sekarang menjadi Mushaf Utsmani. Umar juga yang terkenal dengan mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih dengan satu imam. Ini disebut sunnah Khulafaur Rasyidin. Iya kan? Sunnahnya siapa? Khulafaur Rasyidin. Kenapa itu disebut sunnah? Karena yang merekomendasikan adalah Nabi SAW. Belum bisa kan? Belum, bentar lagi. Makanya sangat jahil min juhala, bahkan dikatakan sebagai jahilnya manusia ketika ada orang mengatakan Abu Bakar sudah berbuat kebid'ahan, Umar sudah berbuat kebid'ahan, Utsman berbuat kebid'ahan, karena Nabi tidak pernah mencontohkan Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran. Nabi tidak memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran, tapi Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencatat Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi tahu saat itu sarana untuk mengumpulkan Al-Quran berupa kertas itu sangat sulit. Yang ada ya tulang, ya batu, dicatatlah di situ dengan sarana yang ada. Karena Nabi yakin nanti akan ada orang-orang yang berusaha untuk mengumpulkan Al-Quran agar supaya umat ini bersatu di atas Al-Quran dengan cara yang benar. Diteruskan keinginan itu oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali dan semuanya. Dan ini kesepakatan para sahabat. Dan ini sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Lah antum yang melakukan kebid'ahan itu ikut sunnahnya siapa? Ikut sunnahnya ustadzmu. Ustadz mah Khulafaur Rasyidin lah. Enggak. Ustadzmu itu Abu Bakar lah. Kecuali ustadzmu Abu Bakar baru. Saya ada namanya sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah ini yang terkadang nggak difahami oleh orang. Loh kan saya melakukan itu, Umar aja boleh, saya kok nggak boleh? Kok bisa antum boleh itu loh? Umar itu boleh, Abu Bakar boleh, Utsman boleh, Ali boleh karena mereka punya otoritas langsung dari Nabi SAW. Sedangkan kita siapa? Nggak ada, jauh banget kita dari mereka. Oleh karenanya Nabi membuat kunci sukses supaya kita selamat dan berpegang teguh dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Dengan kalimat Al-Mahdiyin. Apa Al-Mahdiyin? Karena mereka sudah pasti dapat hidayah. Jadi apa yang mereka tentukan itu di atas ilmu, di atas iman, di atas hidayah. Apa yang mereka tetapkan itu di atas hidayah. Sedangkan apa yang ditetapkan oleh kita belum tentu di atas hidayah. Rata-rata yang kita tetapkan berupa amaliyah baru kebid'ahan itu di atas hawa nafsu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimun rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi umat ini. Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqatan. Dan umat ini terpecah belah menjadi 73. Kulluha finnar ila wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu,
Yuk terakhir habis ini Isya. Isya ya sudah ya? Belum. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oke. Karena mau jelasin dikit. Tapi nanti habis adzan ada lanjut dikit ya. Ada, oke. Isya ya sekitar 40-an. Ya. Jadi umat ini akan terpecah belah menjadi berapa? 73. Perhatikan hadisnya, 73. Kulluha finnar ila wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Apakah semuanya khalidina fiha? Enggak. Ada yang khalidin, ada yang karena punya iman Allah bangkitkan. Allah bangkitkan lagi, masukkan ke dalam surga. Ini pemahamannya. Jangan langsung finnar ente, khalidina finnar. Enggak boleh seperti itu. Pemahaman hadisnya tidak seperti itu. Ya, yang dilihat oleh Allah kadar keimanannya. Kalau dia toh melakukan kebid'ahan, mungkin dia harus mondok dulu, ngekos dulu kan, sehari 2 hari, tergantung kadar dosa bid'ahnya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam surga setelah dosa bid'ahnya selesai. Nah, seperti itu. Yang bebas itu satu, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini limited edition ini. Ya, ditanya oleh sahabat, siapa Rasulullah? Yang satu itu, man kana ala mislima ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapapun yang dia berusaha untuk sama denganku dan sahabatku hari ini, itu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapapun yang mau mengikuti Nabi secara murni, enggak diubah-ubah. Makanya kalau ada orang Makanya kalau ada orang mengatakan semua orang ini bersepakat di atas satu amalan kebid'ahan kecuali satu golongan. Lah itu benarnya hadis itu yaitu supaya ada pembeda antara yang 72 dengan yang satu, terwujudlah hadis ini. Betul enggak? Iya. Maka itulah bagaimana cara memahami hadis yang benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi sebentar sambil menunggu iqamah. Berapa menit? Biasa berapa iqamahnya? 10 menit, 12. Kepanjangan apa enggak itu? Kalau antum minta korting yang tak korting. Berapa? 5 menit saja? 10. Banyak loh 10 itu. Takutnya antum bosan. Baik. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang perpecahan umat ini memang terjadi.
memang terjadi dan itu bagian dari sunnatullah. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Salah satu di antara doanya itu, dari 3 hal itu 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Satu doa yang tidak dikabulkan adalah Nabi berdoa agar supaya umat ini bersatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doanya. Ya, jadi memang di antara sunnatullah, ketetapan Allah, umat ini terpecah belah. Apa hikmahnya? Ini sebagai bentuk ujian bagi hamba. Siapakah di antara mereka yang benar-benar di atas keimanan? Dan siapakah di antara mereka yang berdusta di atas keimanannya? Siapakah di antara mereka yang benar-benar murni keislamannya? Dan siapakah di antara mereka yang bohong dalam keislamannya? Siapakah di antara mereka yang setia kepada nabinya? Dan siapakah di antara mereka yang mendustai nabinya? Itu hikmahnya besar. Agar supaya hamba menilai mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan sunnah dan mana jalan kebid'ahan, mana akidah yang benar dengan akidah yang batil. Itu semua merupakan hikmah dari sunnatullah, ketetapan Allah akan umat ini, bahwasanya umat ini terpecah belah. Oleh karenanya satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Ya, al-firqatu an-najiyah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi kiblatnya itu, parameternya adalah siapa? Nabi dan para sahabat. Bukan siapa-siapa, bukan. Nabi dan para sahabat. Kiblatnya itu ke sana. Ya, oleh karenanya kenapa kok harus kita harus berkiblat kepada Nabi dan para sahabat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka. Disebutkan di sini oleh para ulama yang dimaksud dengan qarni yaitu qarnus sahabah, kurunnya sahabat. Summal ladzina yalunahum, orang-orang setelahnya yaitu qurunu at-tabi'in atau qarnut tabi'in, kurunnya tabi'in. Kemudian qarn yang ketiga yaitu summal ladzina yalunahum, yaitu qarnu at-tabi'un at-tabi'in atau tabi'un at-tabi'in, orang mengikuti tabi'in, sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Nah, apakah di zaman itu terjadi fitnah? Iya, di zaman itu ada perpecahan, iya. Tapi perpecahan itu cepat reda, cepat sirna. Kenapa? Karena mereka mengatasi perpecahan dengan ilmu yang masih hangat, ilmu yang baru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber airnya itu masih dekat. Airnya itu masih dekat dari sumbernya. Kita semakin jauh dari sumber, maka air itu semakin kotor, betul nggak? Iya. Sumber air di umbulan, sungainya nyampe sini. Lebih seger mana? Yang di umbulan apa yang di sini? Jelas yang di umbulan. Yang di umbulan bening kayak air, yang di sini kayak Milo. Ya kan? Ya, mana yang lebih segar? Lebih segar yang di sumbernya. Bahkan pabrik air minum itu nggak ngambil dari sungai yang coklat, betul nggak? Mereka langsung ngambil dari sumbernya karena kemurnian airnya. Paham sampai sini? Maka begitulah dengan kondisi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ibarat kita ini yang di sini, sahabat itu yang di umbulan sana. Contohnya seperti itu. Mereka bisa meregu air dengan nikmat. Mereka bisa melihat beningnya air, jernihnya air. Sedangkan kita tidak menjumpai air kecuali dalam kondisi yang berwarna-warni dengan sampah yang banyak. Paham ya? Iya. Apakah sampah itu keluar dari sumbernya? Apakah sampah itu keluar dari sumbernya? Tidak. Sampah tidak keluar dari sumber airnya. Tapi sampah itu terbawa sampai sini karena sebab orang-orang yang membuang sampah ke situ. Paham sampai sini ya? Ini anak buat cerita nih, menyusun sebuah kenyataan. Kenyataan kita. Begitu pula zaman sekarang. Kita ini kebagian itunya. Ada sampahnya, betul nggak? Orang-orang yang membuat amaliyah kebid'ahan.
Kemudian apa lagi? Orang-orang yang berusaha ya, orang-orang yang berusaha merusak Islam, membuat racun di dalam air hanya untuk mendapatkan bagian-bagian dari isi sungai. Paham nggak ini? Paham nggak alurnya? Ada orang-orang yang membuat racun di sungai. Ada orang-orang yang menyebarkan racun dalam agama hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Hanya untuk dipandang sebagai orang toleran. Ya kan? Hanya untuk supaya dipandang bahwasanya dia orang yang berpendidikan. Akhirnya dia menyebarkan racun syubhat. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Kita harus pintar. Di kondisi seperti itu kita harus pintar. Ya, jangan ambil air yang kotor. Kita berusaha mencari cara bagaimana kita bisa merasakan kejernihan air dari sumbernya. Betul kan? Iya. Maka itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika terjadi perpecahan di zaman sahabat, mereka cepat bisa menyelesaikannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah itu berlalu masa dari 3 qurunul mufaddalah. Sampai pada suatu masa di mana kaum muslimin mengalami awal mula kehancuran yang sangat besar. Ini 5 menit terakhir ini antum harus konsentrasi ini. Karena ini merupakan awal mula kehancuran kaum muslimin. Dari 2 pertemuan ini awal mula kehancuran kaum muslimin. Kapan itu? Ketika kaum muslimin gampang, bermudah-mudahan untuk bergaul dengan orang-orang kafir. Orang kafir dijadikan sebagai teman. Orang kafir dijadikan sebagai orang kepercayaan. Apalagi saat itu ada kerajaan-kerajaan, para pimpinan yang menjadikan orang kafir sebagai ahli musyawarah. Jadi musyawarahnya itu dari orang kafir. Bahkan saat itu ada buku-buku orang kafir, buku-buku sesat, buku-buku ajaran kekafiran diterjemahkan, dialih bahasakan ke bahasa Arab. Buku ilmu filsafat Yunani masuk ke dalam Islam, dibahasa Arabkan, langsung jadi filsafat Islam. Paham sampai sini? Ya, itu alurnya begitu. Ilmu-ilmu lain dari orang kafir diislamisasikan, dibahasa Arabkan, langsung jadi apa? Nah, sama kayak musik sudah. Kalau bahasa Inggris rock haram, Ustaz. Tapi kalau bahasa Arab religi bagus. Karena sama-sama musik. Ya. Maka itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang terjadi. Oleh karena kesimpulannya adalah kehancuran ya kaum muslimin saat itu disebabkan oleh beberapa perkara. Di antaranya adalah pergaulan tanpa batas bersama orang kafir. Nah ini jadinya liberal. Yang nggak mau bergaul tanpa batas, yang mau bergaul pakai batas dengan orang munafik, dengan orang kafir disebut dengan intoleran tadi. Paham ya? Itu sudah ada zaman dulu, sampai sekarang tambah ada. Kemudian yang kedua adalah ilmu sesat yang diterjemahkan, dialih bahasakan, sehingga orang-orang Islam itu pun membaca ilmu sesat itu dan terpengaruh dengannya. Kemudian yang ketiga adalah ketika para raja saat itu menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan. Sebagai orang kepercayaan. Apa yang terjadi? Mengatur kepemerintahan orang kafir, yang terjadi adalah kekufuran demi kekufuran yang menyebar. Ya. Oleh karena itu, ketika terjadi perpecahan sedemikian rupa, Allah tetap munculkan satu kelompok yang tidak akan pernah binasa sampai hari kiamat. Siapa mereka? Al-firqatu an-najiyah. Al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk sama denganku hari ini dan sama dengan sahabat-sahabatku. Ya, oleh karena kita berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita termasuk satu golongan yang selamat, yaitu al-firqatu an-najiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu tinggal 2 menit, silahkan setelah ini langsung salat isya saja. Tidak ada pertanyaan kan? Sudahlah, ya, tidak ada pertanyaan ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.